Cuma mau menyampaikan bantuan PKH dan BPNT September-Oktober 2024 akan segera cair bila tanda-tanda seperti ini sudah muncul. Siap-siap KPM menerima kembali bantuan dari program sembako Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, apakah teman-teman menjadi target dan sasaran penerima PKH tahap 5 dan BPNT tahap ke-6 lewat kartu KKS? Simak informasi lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga hari ini selalu ada kabar baik tentunya. Semoga teman-teman semua tidak berkurang kebahagiaannya dan tetap ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Bulan Agustus pada pekan terakhir ini ada beberapa kabar bantuan sosial yang masih dicairkan. Seperti bantuan cadangan pangan pemerintah CPP tahap ke-7 penyaluran bulan Agustus dan juga bantuan daging ayam dan telur untuk keluarga rawan stunting atau KRS. Selain itu, bantuan prakerja juga akan dibuka di pekan terakhir Agustus untuk gelombang ke-72. Nah teman-teman, bagi penerima PKH dan BPNT sudah bisa juga ikut dalam program pelatihan prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan kompetensi kewirausahaan. Bantuan yang didapatkan berupa uang 4,2 juta rupiah untuk setiap individu yang nantinya akan digunakan untuk pelatihan. Berdasarkan informasi di Instagram Kartu Prakerja, pendaftaran biasanya dibuka 2 kali dalam 1 bulan. Jadi kemungkinan gelombang ke-72 akan dibuka pada akhir Agustus 2024. Kesempatan teman-teman untuk mendapatkan manfaat dari Kartu Prakerja terbuka luas bagi semua lapisan masyarakat, mulai dari lulusan SMA, pekerja yang ter-PHK, penerima bansos PKH maupun BPNT, bahkan ibu rumah tangga atau IRT juga bisa mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Nah, bagi teman-teman yang berminat silahkan ikut mendaftar, ikut hitung-hitung, mendapatkan pengalaman di bidang pelatihan kerja dan juga dapat insentif tentunya. Nah, kemudian informasi penyaluran PKH dan BPNT periode salur September-Oktober, sudahkah ada tanda-tanda akan disalurkan dalam waktu dekat ini? Beberapa tanda-tanda pencairan setiap bantuan sosial diawali dengan memasuki bulan periode salur. Nah, berhubung saat ini kita masih berada di akhir bulan Agustus, sementara yang dinantikan pencairan baik PKH maupun BPNT adalah periode salur September dan Oktober, maka tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan September, di mana bulan September besok menjadi tanda awal periode salur PKH tahap 5 dan BPNT tahap 6 dimulai. Di awal bulan September menjadi bulan penentu apakah KPM masih dilanjutkan bantuannya atau terputus bantuannya. Karena di sekitaran tanggal 1 hingga tanggal 5 pengesahan bagi calon penerima PKH dan BPNT disahkan oleh pemerintah daerah. Kemudian pusat menjadikan dasar dari pengesahan dari daerah ini untuk dijadikan penentuan KPM. Nah, tanda-tanda penentuan KPM ini nantinya bisa dilihat daftar nama-nama KPM yang lolos uji kelayakan penerima. Namun belum kepada tahap evaluasi komponen. Kemudian setelah penentuan KPM terlewati, maka tanda berikutnya masuk pada evaluasi komponen yang akan terlihat nantinya pada aplikasi Siksenji sesuai dengan periode salur dalam hal ini bulan September-Oktober, di mana akan dimunculkan nama-nama KPM dan anggota keluarga yang memenuhi syarat penerima seperti adanya kategori ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, disabilitas, keluarga korban pelanggaran HAM berat akan masuk tahapan evaluasi. Nah, pada tahapan evaluasi ini pendamping diberikan akses untuk menyangga bila mana KPM tersebut ternyata kategori yang dimilikinya itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya di sistem aplikasi sekolah masih terdata sebagai kategori anak SMA, padahal sebenarnya sudah lulus atau berhenti sekolah. Nah, hal seperti inilah ya teman-teman bisa disanggah. Nah, contoh lain misalnya KPM kategori lansia masih terbaca di sistem, padahal sebenarnya kategorinya sudah meninggal dunia. Nah, ini pun bisa disanggah agar nantinya yang disanggah ini tidak lagi masuk bantuan PKH-nya untuk kategori yang disanggah oleh pendampingnya.
Nah, setelah melewati evaluasi ini, maka akan berlanjut ke final closing dan setelah itu masuk pada persiapan SP2D termasuk pengecekan rekening dan sebagainya. Nah, teman-teman, secara umum penerima bansos PKH maupun BPNT itu bisa digambarkan awal proses penyaluran sebagai tanda-tanda awal pencairan, yaitu tanda pencairan yang pertama memasuki bulan di mana bansos yang disalurkan sesuai dengan periode salur berjalan. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk pencairan PKH tahap 5 periode salurnya adalah bulan September-Oktober. Begitupun BPNT tahap 6 periode salur September dan Oktober. Nah, oleh karena saat ini kita sudah akan memasuki bulan September, maka kemungkinan besar pencairan untuk periode salur September-Oktober jatuhnya di rentang akhir September dan di awal Oktober 2024. Sebagaimana pengalaman di tahap sebelumnya, PKH untuk alokasi Juli-Agustus dimulai pencairannya pada akhir bulan Juli dan awal Agustus. Selanjutnya untuk tanda yang kedua yaitu pengesahan verifikasi ketidaklayakan dari daerah terkirim ke pusat. Nah, teman-teman, hasil verifikasi ketidaklayakan penerima bansos yang diupdate setiap bulannya itu dilaksanakan di daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah selaku pemilik wewenang yang menentukan kelayakan penerima manfaat atau KPM di daerahnya. Dan batas pengiriman itu sekitar tanggal 4 dan 5 setiap bulannya. Dan untuk bulan September besok adalah awal periode salur per 2 bulan untuk pencairan PKH maupun BPNT. Jadi data yang tersaring ini dikirim ke pusat untuk selanjutnya dilakukan proses cek rekening KPM penerima bantuan sosial yang dinyatakan layak menerima PKH dan juga BPNT. Selanjutnya kita ke tanda pencairan ketiga. Selesainya proses verifikasi rekening KPM penerima PKH dan BPNT. Bila lolos rekeningnya diverifikasi, maka tanda yang akan muncul di aplikasi Sixenji adalah berhasil cek rekening. Nah, jika sudah ada tanda ini sudah muncul teman-teman bagi KPM, BPNT dan juga PKH, maka itu dipositifkan cair untuk tahap berikutnya. Nah, jika muncul tanda seperti ini, itu sudah menunggu perubahan status berikutnya yang mungkin memakan waktu 1 hingga 2 pekan. Selanjutnya, tanda berikutnya, tanda semakin dekatnya pencairan, bila mana pada aplikasi Sixenji sudah berubah keterangan SP2D-nya menjadi berhasil SP2D atau berubah ke sudah SPM. Nah, jika KPM sudah ada tanda di aplikasi Sixenji, maka dipastikan saldo bantuan akan terproses 1 hingga 3 hari ke depan dan KPM tinggal menunggu detik-detik pencairan. Selanjutnya, tanda pencairan yang memang dipositifkan masuk ke rekening KPM bila mana sudah terbit SP2D yang akan disampaikan oleh pendamping PKH bagi KPM PKH dan untuk BPNT yang kemungkinan akan disampaikan dari pihak desa ataupun pendamping PKSK. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanda-tanda pencairan dimulai dari tanda memasukinya bulan periode salur hingga tanda terakhir yaitu nama KPM sudah ada dalam DNB SP2D untuk PKH tahap 5 periode salur September-Oktober dan untuk BPNT tahap 6 periode salur September-Oktober. Nah, seperti itu ya teman-teman tanda-tanda yang harus diketahui setiap proses dalam pencairan bantuan sosial. Selanjutnya, informasi penjadwalan pencairan untuk PKH tahap 5 dan BPNT tahap 6. Sampai saat ini belum ada info resmi terkait dengan jadwal penyalurannya. Namun, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa sesuai dengan skema penyalurannya karena 2 bulan sekali. Sebagaimana pencairan kemarin untuk alokasi Juli-Agustus itu dicairkan mulai dari akhir Juli dan awal Agustus. Dan tahap berikutnya tahap 5 untuk periode salur September-Oktober, maka kemungkinan besarnya pencairan di akhir bulan September dan awal bulan Oktober. Akan tetapi untuk tanggalnya akan kita pantau perkembangannya status di Sixenji untuk tahapan dan proses verifikasi dan validasi data penerima PKH tahap 5 maupun BPNT tahap 6 untuk periode salur September-Oktober 2024 yang pencairannya melalui kartu KKS. Jadi teman-teman silakan ditunggu saja prosesnya dan saya akan mengupdate terus informasinya bila mana sudah ada perubahan-perubahan yang terpantau di aplikasi Sixenji. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman update informasi seputar pencairan bagi para KPM PKH dan juga BPNT. Semoga kabar ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.